Mereka kan bukan tamu saya. Kalau begitu kalian tamu gelap. Ya, bawa mereka ke kantor aja, Pak. Berdua ini. Ayo. Apaan nih, Pak? Ya udah, bawa aja Pak. Saya juga kenal. Ini bagian lu. Aduh, pelan-pelan dong, suster. Ini juga sudah pelan, cewek amat sih. Aduh, abis sakit sih, gimana nggak cerewet? Wah, kayaknya gue mesti cari dukun yang lebih tangguh nih. Bu, kalau ada kepiting beli aja Bu, taruh di samping. Buat apa? Katanya tuyul suka main kepiting, jadi lupa ngambil duit Bu. Ah, kamu ini ada-ada aja. Tapi beli aja Bu, siapa tahu bener. Iya deh. Ntar kalau ada yang jual kepiting aku beliin. Iya. Tapi kamu jangan lupa bangunin Junadi. Oh ya. Soalnya tadi malam dia tidurnya udah larut. Oh ya. Buset, aduh, jam 6:30 nih. Maaf bos, kenapa bos kelihatannya agak panik dan repot begini? Gimana nggak panik, Om Gin? Jam segini belum mandi, belum nyisir, belum lagi nanti di jalanan macet. Aduh, jam berapa nih sampai sekolah? Oh, cuma itu. Kecil bos, kecil. Pejamkan saja mata kamu. Kok lu masih pakai piyama, Jun? Anak-anak! Cepet, ganti baju saya dengan yang... Dengan apa bos? Dengan yang... Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Lihat aja sekitar meja setrikaan. Baik. Sudah dibangunin Junadi. Sudah tak bangunin 2 kali Bu, nggak mau, tidur terus. Masih tidur? Astagfirullah. Masuk kelas jam berapa dia ini? Kok Bukan ini kan baju Mbak Desi, gimana sih? Ya salah dong, tadi katanya kayak baju cewek yang tadi itu. Di meja setrikaan cuma ada yang ini bos. Iya, tapi bukan baju cewek, tapi baju laki yang biasa saya pakai sekolah. Wah, kalau nggak ada sekitar meja setrikaan, ya cari dong di kamar saya. Iya bos, siap kerjakan bos. Junadi? Udah nggak usah mandi, udah 6:30 nih. Bu, Apalagi tuh? Kenapa, Nam? Nam, ada apa? Nah? itu tadi baju Nonesi. Ada apa? Nggak percaya, dia pakai piyama. Loh, mana dia? Mana Bang? Jun, Gua lagi ngecek kaki meja. Kayaknya ada yang bunyi-bunyi nih. Kenapa ya? mana Bang? Ngibul aja lu. Bener, tadi gue lihat dia pakai piyama. Lu tadi pakai piyama kan, Jun? Alah, lu ngaco aja. Salah lihat kali. Ya kali, lu salah lihat kali. Masa gue salah lihat sih? Udah. Pagi-pagi udah pada bohong. Bodoh. Tahu kok. Ya udah, sorry Jun deh. Kok nggak ada? Kalau begitu dia udah berangkat sekolah, Nam. Kamu gimana sih? Tadi bilang belum bangun. Loh, waktu saya naruh baju di sini memang dia masih tidur kok, Bu. Ya sudah, lain kali kalau dia nggak mau dibangunin, siram aja pakai air. Bila perlu diguyur. Halo? Iya Pak, ini sedang saya periksa Pak. Iya, cuma saya udah terlanjur janji sama istri dan anak-anak saya, pulangnya agak cepat hari ini Pak. Iya, mau makan sama-sama di luar Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak. Halo, Mama. Papa nih. Gini Ma, saya... Iya, bukan masalah itu. Kebetulan saya ada rapat mendadak. Iya, jadi agak terlambat dari rencana. Iya, cuman saya udah janji sama Junaidi kalau mau jemput dia di sekolah. Jadi kalau kebetulan dia telepon, tolong Mama kasih tahu. Tapi ini ada persoalan yang serius. Tadi si Inem pingsan. Iya, katanya baju Desi yang ada di hanger bisa menghilang. Terus ada lagi. Aduh, sungguh ini bukan karangan saya, Pak.
Papa tanya dong sama orang yang mengerti. Atau orang pinter gitu. Orang pinter? Maksud Mama profesor gitu? Semacam paranormal gitu loh. Nah, di Bandung saya pernah dengar katanya ada Pak Engkas. Dia bisa ngusir setan, bisa nangkap jin. Kamu tuh terlalu yakin dengar yang begitu-begituan, Ma. Sebetulnya itu semua cuma ilusi karena perasaan takut kamu. Siapa yang takut? Saya nggak takut kok. Iya, maksudnya saya nggak takabur. Baik, Pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Kamu ngagetin aja sih, Des. Siapa yang ngagetin? Cuma dipegang aja kok. Jin itu suka pindahin orang tidur, Mbah. Lagi enak-enak tidur tengah malam, tahu-tahu suami saya dipindahin ke kamar pembantu kami si Iem. Siapa yang mengatakan kalau jin itu yang mindahin suamimu? Ya dari pengakuan suami saya sendiri, Mbah. Masa ada jin suka mindahin suami ke kamar pembantu? Loh, tadinya saya juga nggak percaya, Mbah. Tapi dia sampai sumpah-sumpah. Baru sekarang saya dengar ada jin yang begitu nakal. Apa nggak mungkin kalau suami ibu itu yang jadi setan? Itulah yang saya mau tanya sama Mbah. Sekalian saya mau minta tolong supaya suami saya betul-betul mencintai saya. Cari siapa, Om? Mbak Dukun ada? Di sini nggak ada Mbak Dukun, ada juga Mbah Gondore. Iya, Mbak Kondor itu. Mbak Kondor, Mbak Gondore. Iya maksud saya itu. Bentar ya. Ada tamu, Mbah. Suruh masuk. Silakan masuk, Om. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa bantu. Terima kasih, Mbah. Sebentar ya. Selamat sore, Mbak Kon. Kundure, bukan kondore. Iya, maksud saya itu. Jangan keliru ya. Kundure. Iya, Mbak. Tunggu sebentar ya. John, kenapa lu? Yuk, gue duluan. Ayo. Belum pulang, Jun. Iya, Nit. Gue lagi nunggu bokap nih. Janjinya sih mau jemput kemari. Ya ampun. Ingat kamu banyak banget. Enggak. Ini ada tisu. Nggak usah deh, Nit. Ya udah deh, simpan aja. Gue duluan ya, Jun. Oke. Dah. Thanks ya. Ya, saya paham maksud Nak Tony itu. Jadi, Rinto harus betul-betul dibikin tidak berdaya, Mbah. Masalah duit, jangan khawatir deh. Itu soal kecil, Nak Tony. Saya bisa membuat dia lumpuh seketika. Kok belum sampai juga ya mobil papa? Kau ingin mobil papamu ada di sini? Waduh, bukan mobilnya yang aku mau, tapi papa yang datang menjemput kemari. Ayo cepat kembalikan. Sip, Bos. Gila. Gimana kalau tadi papa sedang ada di mobil, terus tiba-tiba mobilnya pindah ke sini? Oh, kalau papa kamu ada di dalam mobil, mana aku berani memindahkannya kemari, Bos. Om Jin, tiba-tiba saya pengen tahu nih, kok kamu bisa begitu cepat memindah-mindahkan benda? Sebetulnya ini rahasia. Tapi kepadamu aku tidak boleh bohong. Ya makanya, ceritain dong. Yuk, kita ke tempat yang sepi di sana. Atom yang bergerak dalam molekul di tubuh kami bergerak cepat sekali, bermiliar kali lebih cepat dari atom yang bergerak dalam molekul di tubuh manusia. Karena itu kami para jin bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Untuk ke timur tengah saja misalnya, aku hanya memerlukan waktu kurang dari setengah detik. Wah, cepet banget. Kalau gitu, kamu udah sering pulang dong ke Timur Tengah. Baru satu kali, kemarin. Ternyata ayahku sudah meninggal dunia. Kakakku yang tertua yang menggantikannya menjadi raja. Permaisurinya adalah kekasihku dulu. Mereka sekarang sudah mempunyai anak 64. Itulah makanya aku memilih tinggal di sini saja. Saya mengerti perasaan kamu. Dan pasti bekas pacar Muti cantik sekali. Waduh, paling tercantik dari wanita manapun yang pernah aku lihat.
Percaya deh, percaya. Bedanya kuping kami runcing ke atas, seperti kuping kucing atau kuping kuda. Dan mata kami lebih lebar, seperti makhluk IT di dalam film. Tapi kok kuping kamu nggak runcing? Yang kau lihat ini kan bukan rupa asliku. Ini adalah bentuk samaran. Wah, kalau gitu kamu memperdaya saya dong. Bukan begitu. Biar aku jelaskan. Jin itu berasal dari bahasa Arab. Jinni artinya tidak terlihat. Jadi sudah ditakdirkan kami bangsa jin tidak dapat terlihat oleh manusia, kecuali oleh bayi atau orang yang diizinkan oleh Allah. Jadi kalau kami mau memperlihatkan diri, kami harus merubah diri kami ke dalam bentuk yang lain. Kebanyakan tidak terlalu jauh dari bentuk aslinya, tergantung dari tinggi rendahnya ilmu jin itu. Oh, terus apakah semua jin itu bisa merubah rupa, Om Jin? Karena jin berasal dari api, maka tubuh kami bisa melebar, meninggi, membesar ataupun mengecil. Tapi tidak semua jin bisa merubah diri. Ya mungkin hanya sepertiga saja dari seluruh. Kalau sudah beralih rupa, berarti bisa memperlihatkan diri ke manusia. Tergantung ilmu jin itu dan kondisi manusia itu. Kondisi yang bagaimana? Biasanya orang yang penakut atau orang yang kurang imannya. Tapi kalau orang yang pemberani, kuat imannya, dan dekat hubungannya dengan Tuhan, boleh dibilang tidak ada jin ataupun setan yang berani memperlihatkan dirinya. Kalaupun ilmu jin itu sangat tinggi, paling-paling dia hanya bisa memperdengarkan suaranya, di antaranya melalui orang yang kesurupan. Oh, jadi yang selama ini sering diganggu setan dengan rupa yang menakutkan semacam hantu adalah orang yang memang takut ya sama setan? Ya, juga orang yang takabur. Lantas, apa dong bedanya jin dengan setan? Lain kali aku ceritakan. Saya beli es krim dulu ah. Tidak usah repot-repot, Bang. Wah, asik nih. Oh ya, waktu mobil papa tadi kamu ambil, ada di mana sih? Di halaman kantor papamu, Bos. Kalau gitu berarti papa masih di kantor. Saya harus telepon papa. Gue juga udah bilang ke mereka, enggak 3 orang aja. Iya, bener kan jam 7? Enggak, kita jam 5 aja sampai di sana. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Aduh, nih orang nggak punya perasaan. Iya ini Bu ngantri lama Orang bener sih. banyak yang ngantri begini ngomong malah dilama-lamain. Pacaran kali ya? Ayo. Mesti antri. Alah, barang begitu aja diperebutkan. Lo telepon apa ini? Gak ada kabelnya, lo kotak doang. Ya, pantesan nggak bunyi. Ya. Nggak usah ditinggal, ngimpi apa lah gue semalam. Baik, Pak. Iya, ya. Gak apa-apa, Bu. Aduh, terima kasih deh ya. Dunia mau kiamat kali ya. Tiba-tiba telepon lenyap semua. Iya, Bu. Saya juga heran. Gimana nih? Nggak konsultasi dulu sih tadi. Main cipta aja. Pingsan deh tuh Tante. Barusan Bapak bilang, dia nggak bisa jemput. Ya terpaksa deh, kita pulang naik bis. Loh, kenapa repot-repot? Pejamkan saja matamu. Sekejap kupindahkan kau ke rumah. Jangan Om Jin. Aduh, main-main aja. Papa kan pasti ingat kalau saya barusan nelfon. Dan dia akan heran kalau saya tiba-tiba cepat sekali sampai di rumah. Terus orang-orang di sini juga bakalan heran kalau saya tiba-tiba lenyap. Ya, PKT bos deh. Sekarang kita ke halte. Kita pulang naik bus. Yuk. Go, pasang, ayo. Benggo, ayo. Silakan duduk, Bu. Bu, ini lewat Lenteng Agung nggak ya? Iya lewat. Kenapa, Bu? Enggak sih ngomong sama ibu ini. Saya
uang saya ada yang nyopet nih. Hah? Waduh, bisa kembaliin nggak? Ah, kecil. Wah. Siapa sih yang ngambil? Tuh, yang di depan pintu itu. Siapa banyak banget? KTP saya mana? Ini apa itu? Saya malingnya, Bang. Saya maling, Bang. Diam. Itu namanya ilusi, khayalan. Seperti tukang sulap itu loh. Dengan kekuatan pikiran, dia bisa menciptakan khayalan. Apa yang kita lihat seakan-akan benar-benar terjadi. Nah, dengan pikiran kita bisa menciptakan khayalan. Itu disebut ilusi. Oh, gitu toh Bu. Tak kira Lucy itu nama orang. Ilusi, bukan Lucy. Kalau Lucy itu memang nama orang. Nem, kamu jangan bilang-bilang sama Desi maupun Junaidi ya. Nanti dia bisa takut, gak mau tidur sendirian. Kalau saya yang takut, terus nggak mau tidur sendiri, gimana Bu? Kamu jangan ngeyel toh. Nah, itu pasti Junaidi. Kalau Ibu enak tidur sama Bapak. Kalau saya, ya kelenger dewa. Papa telepon Mama barusan. Katanya dia sudah nyuruh kamu untuk pulang naik angkutan umum kayak biasa. Iya, betul, Ma. Kalau udah lapar, makan aja dulu. Nah, ntar aja deh, Ma. Belum lapar kok. Itu apa, Ma? Des, ya, ada Rinto. Assalamualaikum. Masih entak. Jun, Desi ada nggak? Ada. Itu dia. Des. Hei, ngapain kamu di sini? Saya cuma main kepiting. Aku kan sudah bilang kau jangan kembali lagi kemari. Saya kan nggak ngambil duit, cuma main ini. No way. Kamu mau pergi nggak? Kalau nggak pergi, gue pentil loh.